Oke, baik. Hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu fungsi multivariabel. Kita akan bicara dua hal di sini, yaitu tentang kurva dan bidang datar. Nah, harapannya ini nanti Anda akan memahami konsep dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan fungsi multivariabel. Ada dua bagian ya, yang dua bagian besar sebenarnya yang ada di fungsi multivariabel ini, yaitu tentang persamaan geometri ruang dan juga tentang turunan parsial. Kita bicaranya masih di dua bagian yang di atas pada persamaan geometri ruang. Pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang bidang kuadratik. Ya, kalau bicara tentang geometri ruang, itu secara sumbu koordinat itu ada tiga sumbu koordinat. Jadi ada sumbu X-nya itu sumbu yang mengarah ke kita, sumbu Y itu yang ke arah kiri dan kanan kita, dan sumbu Z itu adalah sumbu yang ke arah atas dan bawah. Itu kalau kita bicara tentang sumbu-sumbu koordinat pada persamaan geometri ruang. Nah, kalau nanti kita mau menggambarkan sebuah titik dalam koordinat tiga dimensi ini, maka nanti titiknya itu juga akan ada tiga koordinat. Jadi kalau di sini saya punya P ini titik P misalkan situ, maka ini kita punya dia dalam tiga bagian yaitu X, Y, Z. Jadi cara membuat titiknya dari awal titik 00 ini, sebentar. Dari awal titik 00 kita bawa sekian X satuan ya, X satuan ke arah searah sumbu sumbu X. Kemudian dari sumbu X ini kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian Anda bawa Y satuan dengan garis yang sejajar dengan sumbu Y ini tadi. Dan terakhir, kalau Z-nya positif berarti kita bawa dia tarik garis yang sejajar dengan sumbu Z untuk Z satuan ke arah titik yang dimaksud. Nah, ini akhirnya kita dapatnya titiknya, koordinatnya adalah X, Y, Z. Kalau nanti X-nya negatif berarti arahnya ke belakang. Kalau Y-nya yang negatif berarti arahnya ke kiri. Jika Z-nya negatif berarti arahnya ke bawah. Itu kedudukan sebuah titik dalam sistem koordinat ruang. Terus di sini nanti juga eh, sistem koordinat ruang ini selain sumbu-sumbu koordinat, kita juga akan mengenal bidang-bidang koordinat. Jadi bidang koordinat itu ini sebut bidang X, O, Y. Jadi yang ada gini datar. Itu biasanya nyebutnya bidang X, O, Y dengan persamaannya Z sama dengan nol karena di bidang ini untuk nilai X dan Y berapapun, maka nilai Z-nya akan sama dengan nol. Terus selain itu kita juga akan kenal ada bidang XOZ. Bidang XOZ itu dia adalah bidang datar yang melewati sumbu X dan sumbu Z. Pada bidang XOZ kita dapatkan persamaannya adalah Y sama dengan nol dan terakhir saya punya bidang koordinat YOZ ini bidang di sini, bidang datar yang ada di sini ini. Maka persamaan dari bidang YOZ itu adalah X sama dengan nol karena pada saat itu berapapun nilai Y dan juga nilai Z, nilai X-nya itu pasti sama dengan nol. Nah, dengan adanya bidang-bidang koordinat itu, nanti ruang yang kita punya itu akan terbagi menjadi 8 ruang yang disebut dengan oktan. Saya gambarkan di ini ya, di GeoGebra untuk kondisi bentuk ruangnya.
GeoGebra. Oh, salah, bentar. GeoGebra tiga dimensi. Yang abu-abu ini adalah bidang XOY, jadi bidang datar seperti ini. Terus kalau saya punya yang berwarna biru ini adalah bidang XOZ. Dan yang terakhir, saya beri warna berbeda ya. Nah, yang berwarna ungu ini adalah bidang YOZ. Jadi kalau Anda perhatikan, ruang yang kita punya ini ternyata nanti akan dibagi menjadi 8, ada 8 bagian, 8 oktan. Oktan pertama itu adalah nilai X, Y, dan Z yang semuanya positif. Berarti yang di sini ini. Bilik yang di sebelah paling depan ini oktan 1, oktan 2 itu yang di belakangnya, oktan 3 itu yang di sebelah sini untuk nilai Z yang positif ya. Terus oktan 4-nya itu ada di bagian sebelah sini. Jadi untuk nilai Z yang positif, ruangan itu dibagi menjadi 4 bagian semua. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk nilai Z yang negatif, dia dibagi 4 bagian lagi. Nah, di bawah oktan 1 itu oktan 5, di bawah oktan 2 itu oktan 6, demikian seterusnya. Yang terakhir adalah oktan 8. Ini membagi sebuah ruangan dalam ruang dimensi 3 dalam 8 oktan. Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang kurang jelas. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita masuk ke kurva. Suatu kurva pada bidang dimensi 3 itu kita bisa nyatakan dalam bentuk suatu persamaan eksplisit, dalam bentuk persamaan implisit, atau dalam bentuk parameter. Sama ya sebenarnya. Kalau mau membuat persamaan dalam ruang dimensi 2 kan kita juga bisa bentuk dalam seperti itu. Jadi kalau eksplisit itu sudah jelas gitu mana sebagai variabel bebas, mana sebagai variabel terikat. Sedangkan dalam bentuk implisit itu variabel bebas dan variabel terikatnya itu tidak terpisahkan secara jelas. Biasanya salah satu ruasnya itu dia sama dengan nol atau sama dengan sebuah konstanta. Itu kalau bentuknya implisit. Kalau dalam bentuk parameter itu berarti ada parameter tertentu, variabel-variabel yang ada itu kita nyatakan dalam sebuah parameter tertentu. Itu kalau kita bicara tentang bentuk kurva. Contoh seperti ini. Jadi saya punya suatu kurva di mana kurva ini mempunyai persamaan dalam bentuk persamaan parameter dalam parameter T, di mana X itu sama dengan FT, Y-nya sama dengan FT, dan Z-nya itu sama dengan HT. Y-nya sama dengan GT. Sebagai contoh, saya punya X itu sama dengan T kuadrat min 2T dan Y sama dengan T plus 1. Ini berarti fungsi dalam dimensi 2 karena variabelnya hanya dalam X dan Y saja dengan parameter T. Bagaimana cara kita menggambarkannya? Berarti Anda masukkan nilai T tertentu pada dua variabel yang ada. Jadi contoh ini dimasukkan T-nya mulai dari negatif 2 sampai dengan 4. Kalau tidak ada eh, interval tertentu untuk T, berarti kita bebas memasukkan dari berapa sampai berapa. Ini dimasukkan. Saat T-nya sama dengan negatif 2, Anda substitusikan ke dalam X sama dengan T kuadrat min 2T. Masukkan negatif 2 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 2, maka nilai X-nya adalah 8, nilai Y-nya adalah negatif 1. Nah, kita cari titiknya. Di manakah X-nya 8, ini X-nya 8, Y-nya negatif 1, berarti Y-nya turun. Ini titiknya. Terus kemudian kita substitusikan lagi saat T negatif 1.
X-nya itu sama dengan 3, Y-nya sama dengan 0. X-nya 3, di sini 3, Y-nya 0. Berarti tepat pada sumbu X. Terus dimasukkan saat T-nya 0. Saat T-nya 0, X-nya itu 0, di sini X-nya, Y-nya sama dengan 1. Ini titik yang di sini ini. Nah, ini kita masukkan terus saat T sama dengan 1, saat T sama dengan 2, saat T sama dengan 3, saat T sama dengan 4. Kalau mau dilanjutkan boleh saat T sama dengan 5. Atau mau yang ini ditambahi lagi saat T sama dengan negatif 3. Nanti dari titik-titik itu kita hubungkan. Nah, ketemulah bentuk kurva seperti ini. Ini kalau dalam 2 dimensi ya. Cara menggambarkannya dalam bentuk parameter seperti itu. Nah, kalau dalam 3 dimensi berarti variabelnya nanti ada X, ada Y, dan ada Z. Ini dibatasi. X-nya sama dengan cos T, Y-nya sama dengan sin T, dan Z-nya sama dengan T, di mana T-nya antara 0 sampai dengan 6pi. Sehingga dari sini Anda harus memasukkan nilainya satu per satu. Jadi dimasukkan saat T-nya sama dengan 0, saya masukkan. Cos 0, cos 0 itu berapa? Cos 0 itu 1 ya. Cos 0, bentar. X-nya di bagian sini, X, Y, Z-nya adalah 3. Cuma ini perlu diperhatikan ya. 0,0-nya itu di sini, ini 0,0. Ini titik 0,0 ya. Jadi kita dapatkan bahwa apa X-nya tadi 1, X-nya 1, berarti ini sumbu X-nya, ini sumbu X, ini X-nya 1, Y-nya cos 0 itu 0, dan Z-nya sama dengan T. Berarti ini adalah posisi titik pada saat T sama dengan 1. Terus kita masukkan lagi, misalkan aja berapa T-nya. Ada masukkan, misalkan T-nya sama dengan Pi. Berarti kita punya X-nya sama dengan cos Pi. Cos Pi itu berapa? Negatif 1 ya. Cos Pi, ya cos Pi-nya negatif 1, berarti X-nya negatif 1. Ini negatifnya di depan ya malahan ya. Ini. Terus Y-nya sin Pi. Sin Pi itu nilainya adalah berapa? 0 ya. Sin Pi, Pi per 2, iya 0. Dan Z-nya itu sama dengan Pi. Berarti ini naik. Dari sini naik. Nggak lurus. Ini pada saat posisinya dia di T sama dengan Pi. Terus Anda masukkan lagi, misalkan 2pi, 3pi, 4pi, sampai terakhir di 6pi, posisinya ada di sini. Nah, ini cara menggambarkan sebuah grafik apabila kita punya dia dalam bentuk parameter. Begitu kurang lebihnya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Saya lanjut ya. Terus eh, kita lanjutkan pada persamaan garis lurus. Anda ingat kalau di 2 dimensi pada persamaan garis lurus yang melalui 2 buah titik, sebut aja titiknya adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Yang kita punya kan persamaan garis lurus itu ini ya. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, karena kalau sudah dimensi 3 itu eh, apa ini elemen-elemennya ada 3 bagian, maka nanti di sini yang dikatakan dengan persamaan garis lurus, kita tambahkan satu tanda sama dengan persamaannya menjadi Z min Z1 dibagi Z2 min Z1.
Nah, kok ada dua persamaan, ada dua sama dengan, karena memang pada dasarnya garis lurus di ruang dimensi 3 itu adalah merupakan perpotongan antara dua bidang datar. Jadi makanya di sini ini ada dua garis lurus. Jadi di sini ini kalau kita mau nuliskan panjangnya, Anda bisa tuliskan seperti ini, misalkan ya. Jadi ini X min X1 dibagi dengan X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 terus koma dan nah ini terserah Anda mau bawanya dalam X sama dengan Z atau Y sama dengan Z sama aja. Ambil salah satunya. Misalkan saya ambil yang di X saja. X min X1 dibagi dengan X2 min X1 sama dengan Z min Z1. Nah, kok Z2 min Z1. Gini. Itu kalau Anda mau menuliskan dalam perpotongan dua buah bidang datar. Ini adalah persamaan bidang datar. Dua-duanya ini. Nah, bagian yang di bawah ini ya. Bagian yang di bawah ini itu menyatakan arah dari garis. Jadi kita bisa nyebutnya itu sebagai vektor arah. Arah dari garis. Ini kalau tadi saya punya dua buah titik, kemudian saya hubungkan dengan sebuah garis lurus. Ya, persamaan garis lurusnya itu akan seperti ini. Kalau dia melalui dua buah titik. Kita bisa juga membuat sebuah garis lurus, persamaan garis lurus itu kalau diketahui sebuah titik dan arahnya diketahui. Jadi arahnya itu sebut aja A, B, dan C. Maka persamaannya itu biasa orang nyebutnya gini, X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Atau kalau kita buat dalam bentuk parameter, ini disama dengan kan T kalau di parameter itu. Ini sama dengan kan T, sehingga persamaannya akan menjadi X itu sama dengan X1 plus TA, Y-nya sama dengan Y1 plus TB, Z-nya sama dengan Z1 plus TC. Jadi disama dengan kalarinya gini nanti. Kok bisa ketemu itu? Bacanya gini. X min X1 per A sama dengan T atau X-nya sama dengan X1 plus TA. Terus yang ini juga demikian. Y min Y1 per B sama dengan T atau Y sama dengan Y1 plus TB. Terus Z min Z1 per C sama dengan T atau Z sama dengan Z1 plus TC. Itu persamaan parameter dari garis lurus. Nah, kalau kita melihat persamaan garis lurus bentuk yang lain yang melalui sebuah titik dengan vektor arah yang diketahui, Anda bisa dapatkan seperti yang ada di bawah ini. Yaitu beberapa cara menuliskan persamaan garis lurus ya. Ya, kalau dua buah garis itu sejajar, maka vektor arahnya akan sama. Jadi kayak gini nih. Saya punya ini garis S dengan garis apa ini ya? Sebut aja ini garis U gitu. Nah, kalau dua garis itu sejajar, maka vektor arahnya ini akan sama. Jadi arahnya ini kalau yang garis S itu punya
arah ABC, maka garis U itu juga akan punya arah ABC atau kelipatannya ya. Tapi biasanya orang ngomongnya dikatakan arahnya, vektor arahnya selalu sama. Sedangkan kalau dua garis itu sejajar, maka yang kita dapatkan adalah perbandingan dari vektor arahnya itu selalu sama. A1/A2 sama dengan B1/B2. Oh, ya ini yang sama itu tadi karena dia sejajar. Kalau dia garisnya tegak lurus, maka vektor arah dari kedua garis tersebut akan memenuhi persamaan ini. A1A2 plus B1B2 plus C1C2 sama dengan 0. Itu tentang kondisi vektor arah dari dua buah garis. Jadi kalau sejajar, vektor arahnya sama atau sebanding. Kalau saling tegak lurus, maka memenuhi persamaan yang di sini. Contoh, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik -1, 3, 2, dan 2, 1, 4. Berarti Anda menggunakan persamaan yang mana ini? Kalau saya balik ke sini ya. Kalau ini saya sebut sebagai persamaan 1, yang parameter persamaan 2, yang dalam bentuk vektor arah ini persamaan 3. Maka untuk yang contoh di nomor 1, Anda gunakan persamaan berapa? Mungkin ada yang bisa bantu saya? Karena di sini diketahui dua buah titik, ini kita anggap seperti kayak ini X1, ini Y1, ini Z1, dua titik ya. Yang ini kita sebutnya sebagai X2, Y2, dan Z2. Maka untuk mendapatkan persamaan garis lurusnya, Anda gunakan persamaan yang pertama tadi. X min, kenapa kok begini ya? Bentar. X min X1 dibagi dengan X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan Z min Z1 dibagi dengan Z2 min Z1. Ya. Ya, Anda tinggal masukkan nilai nilai X1, Y1, Z1 dan nilai X2. Loh, ya Allah, kenapa ini ya? Ini. Tinggal kita masukkan yang X ya, biarin aja ya. Jadi X min dari -1 dibagi dengan X2-nya adalah 2 dikurangi dengan -1 sama dengan Y min Y1-nya adalah 3 dibagi dengan 1 min 3 sama dengan Z min 2 dibagi dengan 4 min 2. Ya, disederhanakan lagi juga boleh ya. Jadi silahkan.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau mau ada yang ditanyakan langsung aja ya. Ini berarti dua. Uh, kok susah nulisnya. Baik, yang di nomor dua. Ini berarti kalau ditanya bilangan arahnya berapa? Vektor arahnya berapa? Daniel ada? Daniel Anggoro? Halo? Daniel nggak ada suaranya? Bentar, bentar. Kok nggak ada suaranya di saya? Vektor arahnya berapa Daniel? Daniel bisa nggak coret-coret di sini? Atau saya saja yang tidak mendengar? Yang lainnya mendengar nggak? Daniel, ini Daniel sudah nulis. Tiga, min dua dan dua. Oke betul. Kalau nulis arah pakai gini ya. Aduh, bentar, bentar. Jadi dikasih kurung, kurungnya bentuknya kurung siku. Nah, jadi ini adalah vektor arah dari garis yang melalui min 132 dan 214. Betul ya? Yang bawahnya yang kita lihat 3 dikurangi dengan negatif 1 berarti 3 plus 1, 2 plus 1 itu 3. 1 min 3 itu negatif 2, 4 min 2 itu adalah 2. Ini adalah vektor arah dari garis yang melalui min 132 dan 214. Begitu. Terus yang di nomor 2, misalkan L adalah garis yang melalui dua titik ini. Nah, berarti Anda harus cari dulu ya persamaan garis L. Kemudian di sini Anda disuruh untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 1 min 1, 2 dan sejajar garis L. Maka dari garis L ini apa yang kita akan gunakan untuk mendapatkan persamaan garis yang baru ini? Apanya garis L yang kita pakai? Kalau dia sejajar, kalau sejajar itu tadi berarti dua buah garis dikatakan sejajar jika vektor arahnya itu dia sama atau sebanding gitu ya. Berarti garis yang akan kita cari itu dia mempunyai vektor arah yang sama dengan garis L. Sehingga yang awalnya Anda harus cari dulu garis L itu. Garis L pakai persamaan seperti yang di sini berarti X min X1. Jadi saya punya X dikurangi 1 dibagi dengan X2 min X1, 2 dikurangi 1 sama dengan Y min, maaf ya, ini kenapa sih kok ini? Y min Y1-nya adalah 2 dibagi dengan min 1 min 2 sama dengan, aduh,
Z min 1 dibagi dengan, nah ini 1 min 1. Hati-hati, pada saat kita punya penulisan dalam bentuk pembagian, kalau di bawahnya 0 itu kan membuat apa ini bagian kita itu kan tidak terdefinisi. Jadi kalau kondisi seperti yang di bagian ini, di bagian di sini ini, 1 min 1, 1 min 1 itu kan 0 ya. Anda tidak boleh nulisnya 1 min 1 gini, karena apa? Karena ini ada tanda sama dengan. Ya, kalau kita punya sama dengan, di sini saya ngomong misalkan, ini kan Y min 2 dibagi min 3 sama dengan Z min 1 dibagi 0. Dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, untuk kondisi yang seperti ini, kalau kita punya faktor arahnya itu 0, maka Anda cara menulisnya itu yang sama dengan 0 itu kita tulis tersendiri. Jadi ini akan saya punya jadinya X min 1 sama dengan Y Y min 2, eh ya Allah, dibagi dengan negatif 3. Terus kita buat dan, jadi di koma. Yang nolnya ini supaya dia yang bawahnya 0, yang atas juga kita buat 0. Berarti dan Z min 1 itu sama dengan 0. Jadi khusus kalau kita punya sebuah garis persamaan di mana vektor arahnya 0, nanti cara nulisnya seperti itu. Ya, nggak boleh ditulis ada sama dengannya karena sesuatu yang dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi. Nanti yang bagian di sini jadi tidak terdefinisi juga. Nah, dari sini kita katakan bahwa vektor arah dari garis L itu kita dapatkan dia akan sama dengan 1 min 3 0. Ini yang garis L. Kemudian dari garis L itu kita mau menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 1 min 1 2 dan sejajar dengan garis L. Berarti garis ini itu melalui titik dengan vektor arahnya, kita ikuti vektor arah yang ada dari garis L. Kita pakai persamaan yang ketiga ya. Jadi saya akan dapatkan X min X1 titiknya ini. Kita bawa ke persamaan garis yang di sini. X min 1 dibagi dengan, ya Allah, dibagi dengan A-nya adalah 1, sama dengan, hmm, kenapa sih kok jadi begini ya? Y min negatif 1 min 1 dibagi dengan vektor arahnya tadi adalah, kok hilang? Dibagi dengan negatif 3, terus dan karena vektor arahnya 0, maka Anda
menuliskannya tidak boleh dalam bentuk sama dengan lagi karena di sini diketahui vektor arahnya 0. Dan berarti Z min 2 ya. Saya tulis di bawahnya ya karena nggak cukup. Z min 2 sama dengan 0. Ya, kita dapatkan hasilnya seperti itu. Begitu kurang lebihnya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Aman ya sampai sejauh ini. Oh. Daniel bisa minta tolong tulisanmu dihapus, nak? Karena di halaman berikutnya ternyata kok masih muncul. Bisakah kamu menghapus? Oke, terima kasih Daniel. Oke, saya lanjutkan ya. Itu tadi adalah persamaan bidang datar. Sorry, persamaan garis lurus. Nah, kita masuk sekarang di persamaan bidang datar. Jadi kalau tadi persamaan garis lurus itu ada dia garis lurus itu kan terbentuk dari perpotongan dua buah bidang datar. Jadi contoh ya, kalau saya balik lagi ke GeoGebra sebentar, saya tunjukkan. Jadi misalkan aja saya punya Y sama dengan 1 dan X plus Z sama dengan 3 misalkan gitu. Nah, persamaan bidang datar di mana dia mempunyai persamaan garis lurus di mana dia punya persamaan Y sama dengan 1 dan X plus Z sama dengan 3 itu bentuknya seperti ini. Ini garis lurusnya itu. Sorry. Nah, saya kasih warna beda biar kelihatan. Jadi yang miring ini adalah X plus Z sama dengan 3, yang berwarna biru ini yang Y sama dengan 1. Nah, garis lurusnya ini. Jadi kalau kita mau mendapatkan persamaan garis lurus ini, persamaan garis lurus itu tidak lain adalah Y sama dengan 1 dan X plus Z sama dengan 3. Karena sebenarnya garis lurus itu adalah perpotongan daripada dua buah bidang datar. Nah, sedangkan kalau Anda bicara tentang bidang datar, persamaan bidang datar yang melalui sebuah titik. Sebut aja titiknya ini adalah X0, Y0, Z0. Dan dia punya vektor normal. Kalau tadi garis itu vektor arah, kalau bidang datar itu vektor normal. Vektor normal itu apa sih? Vektor normal itu adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang datar. Jadi tegak lurus. Ini di sini ini dia tegak lurus. Kalau ini adalah vektor arah dari garis, kalau dalam bidang itu adalah vektor normal dari bidang. Maka persamaan yang kita punya adalah A kali X min X0 ditambah B kali Y min Y0 ditambah C kali Z min Z0 sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana D-nya itu adalah AX0 plus BY0 plus CZ0. Ini adalah persamaan bidang datar. Kalau yang atas ini, dia melalui sebuah titik dengan vektor normal yang diketahui. Nah, persamaan yang di bawah ini biasanya kita gunakan kalau kita mau menentukan persamaan bidang datar yang melalui 3 buah titik. Kita pakai persamaan yang bawah, AX plus BY plus JZ sama dengan D. Begitu. Ya, kondisi dari dua buah bidang datar. Kalau ada bidang 1 dan bidang 2 dengan persamaan seperti itu,
Kalau dua buah bidang itu sejajar, maka vektor normalnya itu akan sebanding. Kalau dia berpotongan, maka vektor vektor arahnya itu akan memenuhi dari persamaan ini. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 sama dengan A. Ini kalau dia sejajar. Gitu. Ya, ini sebuah bidang datar yang kita buat dengan cara diketahui tiga buah titik. Jadi bidang datar ini melalui tiga buah titik. Jadi kita hubungkan nanti akan membentuk seperti ini. Nah, kalau mau mencari persamaannya, kalau ada tiga buah titik seperti ini, maka kita pakai yang AX plus BY plus CZ sama dengan D itu tadi. Begitu. Ini kalau perpotongan dari dua bidang datar, di sini perpotongannya. Maka yang akan kita dapatkan ini adalah sebuah garis lurus. Jadi persamaan garis ini adalah X plus Y plus Z sama dengan 1 dan X min 2Y plus 3Z sama dengan 1. Ini persamaannya ada di sini. Begitu. Contoh. Nah, ini perlu tempat yang lumayan. Saya buat ini dulu ya. Bentar. Oke, sekarang diminta tentukan persamaan bidang datar yang melalui titik A dan tegak lurus dengan vektor dan tegak lurus vektor. Oh ya, dan tegak lurus vektor ini. Berarti ini akan menjadi vektor normalnya ya. Mana kok nggak keluar ini sama. Sehingga dari sini persamaan mana yang akan kita pakai? Karena dia melalui sebuah titik dengan ini berarti kalau ngomong tegak lurus vektor itu kan dia menjadi vektor normalnya. Jadi saya punya menjadi A, X, min X0 ditambah B, aduh, no. Y min Y0 ditambah C Z min Z0 itu sama dengan 0. Ya, kita pakai persamaan ini karena ada satu titik dan ada satu vektor normal. Di mana X0 ini sebagai X0-nya, X0, Y0, dan Z0. Terus itu sebagai ABC-nya. Ini sebagai A, B, dan C. Ya, Anda tinggal masukkan aja sih. Mohon maaf ini nggak tahu kenapa kok kalau nulis kayak gini. Dah. Jadi kita tinggal masukkan ini menjadi 3. X min X0-nya 1 berarti min 1. Ditambah 2. Y min 2. Aduh. Ditambah 1. 1 nggak usah kita tulis ya. Z min 3.
sama dengan 0. Anda nulis sampai ini aja sudah betul gitu. Tapi kalau Anda mau sederhanakan juga nggak apa-apa, silahkan kalau mau disederhanakan. Disederhanakan itu bagaimana? Ini tadi Y2. Berarti ini kan saya bisa dapatkan kan 3X min 3 ditambah, apa sih ini? 3X min 3 plus 2Y min 4 terus ditambah dengan Z min 3. Ini ya. Oke. Jadi kalau saya sederhanakan lagi, saya punya ada 3X plus 2Y plus Z sama dengan, ini berarti min 3 min 7 sama dengan 10 berarti. Ya, ini yang kita peroleh. Sekali lagi, itu, sorry. Kalau tidak ada perintah untuk mensederhanakan, Anda boleh sampai yang disubstitusi yang atas ini aja sudah benar gini ya. Sampai ini sudah boleh. Tapi kalau ada perintah suruh mensederhanakan ya berarti sampai pada hasil akhir. Begitu kurang lebihnya. Ada pertanyaan dulu? Oke, lanjut. Ke yang kedua. Tentukan persamaan bidang datar yang melalui 3 buah titik. Jadi kalau melalui 3 buah titik, maka persamaan yang kita pakai itu adalah AX plus DY plus CZ sama dengan D. Kita pakai yang persamaan ini. Nah, jadi kalau melalui satu titik ada vektor normalnya, Anda pakai yang tadi. Tapi kalau diketahui 3 buah titik, maka Anda menggunakan persamaan ini. Astagfirullahaladzim. Ada yang tahu nggak ya kenapa kok kalau saya nulis selalu gini? Apa yang menyebabkan ini? Nah, kemudian dari persamaan ini Anda substitusikan ada 3 buah koordinat. Ini masuk nilai X, Y, Z ya, bukan A, B, C. Jadi nanti kita punya persamaannya itu dalam persamaan A, B, C, D. Jadi dari sini kalau titik A saya substitusikan, ini titik A. Ini kalau saya substitusikan ke sini, berarti X-nya 1 ini menjadi A. Terus Y-nya 0, berarti ini nggak ditulis. Z-nya 1, berarti A plus C. Itu sama dengan D. Dari persamaan dari titik 101. Dari titik B.
Dari titik B saya masukkan X-nya 0, berarti ini 0 plus Y-nya 1, berarti saya punya B ditambah dengan itu Z-nya 1, berarti kita akan punya menjadi ini C sama dengan D. Hmm. Terus dari persamaan yang ketiga, yang titik C, saya punya X-nya 1, berarti ini ada A. Terus Y-nya 1, berarti kita punya ini adalah B. Karena Z-nya 0, berarti itu tidak ada. Terus disama dengan D. Nah, Anda punya 3 buah persamaan dengan 4 variabel yang kita cari. Variabel yang dicari A, B, C, dan D. Maka nanti solusinya itu dalam satu variabel. Terserah nanti mau dalam variabel yang apa. Misalkan kita bawa dalam variabel D gitu ya. Sehingga dari sini apa sih yang Anda dapatkan? Anda bisa substitusi eliminasi di ini. Misalkan aja dari sini. Saya bawa ke ini aja ya. Kok saya nulisnya nggak enak di sini? Sebentar, ini bisa nggak nulis? Saya bawa ke Word aja. Apakah terlihat Word saya? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Oke, jadi saya ulangi aja ini. Jadi persamaan bidang datarnya itu kita punya adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D. Ini hanya kecil ini. Terus melalui titik 101. Maka yang kita dapatkan, Anda masukkan A dikalikan 1, ini, ditambah dengan B kalikan 0, ditambah dengan C dikalikan 1 sama dengan D. Atau kalau saya tulis, saya punya jadinya A ditambah C itu sama dengan D. Nih. Terus nanti dengan cara yang sama, kita lihat dia melalui titik 011. Maka yang akan kita dapatkan menjadi disubstitusikan seperti yang atas ya. Jadi saya punya B plus C sama dengan D. Terus melalui 110 kita dapatkan 110 berarti A plus B sama dengan D. Nah, ada 3 persamaan dengan 4 variabel. Misalkan dari sini saya ambil A-nya saja ya.
Ini saya punya berarti A itu sama dengan D dikurangi dengan C. Ini sebut sebagai persamaan 1. Ini persamaan 2. Ya, ini persamaan 3. Ini misalkan. Terus apa yang bisa kita dapatkan? Oh, substitusi persamaan 1 ke persamaan 3. Apa yang Anda dapatkan? A-nya adalah D min C ditambah dengan B sama dengan D. Maka kita dapatkan ini D-nya ke sana 0 ya. Berarti B dikurangi C sama dengan 0. Betul kan? Atau dengan kata lain, saya punya bahwa B itu sama dengan C. Sebut ini sebagai persamaan 4. Sini. Terus yang belum kita pakai itu adalah persamaan 2. Kita substitusikan 4 ke dalam 2. Maka yang akan kita dapatkan C ditambah C itu sama dengan D. Itu adalah 2C itu sama dengan D. Maka saya dapatkan C-nya sama dengan gimana ini? D dibagi 2 ya berarti. Sini. Jika C sama dengan D per 2 dari persamaan 4, kita akan dapatkan substitusi C ke persamaan 4. Maka Anda akan peroleh bahwa D itu juga sama dengan D per 2. Terus yang A itu D min C. Ya, bisa juga ya. Berarti substitusi C ke persamaan 1. Yang kita dapatkan apa tadi? A itu sama dengan D min C. A sama dengan D dikurangi dengan C-nya D per 2. Maka hasilnya adalah sama dengan D per 2. Terakhir, substitusi nilai A, B, dan C ke persamaan bidang datar. Persamaan bidang datar yang ini tadi loh, AX plus BY plus CZ sama dengan D. Di mana A-nya adalah, salah. A-nya adalah D per 2 dari X. Terus B-nya juga D per 2. Y. C-nya juga kita peroleh hal yang sama ya, D per 2 dari Z. Sama dengan D. Nah, ini karena ternyata semua bagian itu sama-sama memuat D, maka ini bisa, saya bilangnya persamaan dibagi dengan D. Maka yang akan Anda dapatkan adalah setengah X atau X per 2, X per 2 ditambah Y per 2 ditambah Z per 2 sama dengan 1. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah ini. Begitu kurang lebihnya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk menjawab soal di nomor contoh di nomor 1B. Tidak ada pertanyaan?
Yuk lanjut kalau gitu. Di 1C. Tentukan persamaan bidang datar yang berpotongan tegak lurus dengan sumbu Z di titik 0, 0, -1. Kalau berpotongan tegak lurus dengan sumbu Z, itu artinya apa? Jadi kalau ada kata-kata ini berpotongan tegak lurus, berarti di sini ini akan menjadi vektor normal dari bidang itu. Karena dia kan tegak lurus. Nah, di sumbu Z ini vektornya apa? Kalau di sumbu Z itu kan nilai X-nya itu 0, nilai Y-nya juga 0, nilai Z-nya sembarang gitu. Sembarangnya itu Anda benar-benar sembarang mau memilih angka berapapun boleh. Tapi ya berapapun ya sebenarnya ya nggak ada ketentuan. Jadi ini 0. Biasanya sih orang ngambil yang gampang aja 1. Gini. Jadi kita mau menentukan bidang datar dengan vektor normalnya adalah 0, 0, 1 dan melalui titik 0, 0, -1. Pakai persamaan yang mana? Kok saya tutup salah. Pakai persamaan yang mana ini kira-kira? Persamaan bidang datar itu kan cuma dua ya. Yang AX plus BY plus CZ, satunya lagi, ini nomor 1C, itu yang kita punya A, X min X0 ditambah dengan B, Y min Y0 ditambah dengan C, Z min Z0 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kalau ada vektor normalnya kita pakai yang ini. Tapi kalau diketahui 3 buah titik, maka Anda pakai yang AX plus BY plus CZ sama dengan D. Di mana ini tadi vektor normalnya adalah 0, 0, 1 dan titiknya itu adalah 0, 0, -1. Jadi kita masukkan hanya 0, 0 dikalikan X min 0 ditambah B-nya juga 0 ya. 0 Y min 0 ditambah C-nya tadi ABC 1. 1 Z dikurangi dengan min 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaannya adalah Z plus 1 sama dengan 0. Ini persamaan bidang datarnya. Gitu. Cara gambar bidang datar Z plus 1 sama dengan 0 itu bagaimana sih? Cara gambarnya itu berarti ini. Nilai X, Y-nya sembarang, tapi Z-nya selalu sama dengan negatif 1 yaitu berarti. Kan ini kalau saya tuliskan lagi kan berarti di sini saya punya Z sama dengan negatif 1. Berarti kita gambarnya ini di bawah ini. Ini sebut aja di sini negatif 1. Jadi di sini Anda gambarkan, ya kurang lebihnya aja sih. Sumbu X dan sumbu Y-nya sejajar dengan sumbu
koordinat yang ada, terus kemudian dari situ kita gambarkan. Sini kurang lebihnya. Tapi dia berada di titik ini. Di setnya -1 di bawah bidang X, O, Y. Saya ke GeoGebra ya, supaya kelihatan aja. Coba kalau kita lihat set sama dengan -1. Nggak kelihatan ini kalau. Nah, jadi sejajar dengan bidang X, O, Y. Ini bidang X, O, Y yang abu-abu itu. Set sama dengan 1 itu di bawahnya persis. Melalui titiknya ini. Bentar. Bisa gitu tadi. Apa sih? Nah, ini dia. Ini di set sama dengan -1. Ini kalau kita lihat agak lurus ya. Jadi kayak garis di set sama dengan 1. Tapi ini bidang. Nilai Y dan nilainya bebas. Tapi setnya pasti -1. Begitu kurang lebihnya. Satu lagi. Tentukan persamaan bidang datar melalui sumbu Y. Melalui ya. Kalau yang ini tadi dia memotong tegak lurus sehingga sumbu setnya itu adalah sebagai vektor normalnya. Tapi kalau di 1D itu dia melalui sumbu Y dan melalui titik 1, 2, 3. Berarti kalau di sini ini kita akan gunakan persamaan bidang datar yang melalui 3 buah titik. Karena kita nggak tahu vektor normalnya. Jadi yang ini kalau saya gambarkan tuh kayak gini. Ini X, Y, dan Z. Titik 1, 2, 3. Nah, disinilah kurang lebihnya ya ini ya. Dia melalui titik ini dan melalui sumbu Y. Nah, melalui sumbu Y itu Anda berarti bebas. Ini melalui ya, bukan tegak lurus sumbu Y. Sehingga dari sini di sumbu Y itu kita perlu 2 buah titik. Anda memerlukan 2 buah titik. Berapa titiknya Bu? Ya sembarang, pokoknya titik yang ada di sumbu Y. Kalau titik di sumbu Y itu dia punya koordinat X-nya 0, Z-nya 0, Y-nya sembarang. Jadi kalau yang di nomor 1D ini, di 1D itu kita ambil 2 titik sembarang di sumbu Y. Jadi terserah Anda mau ambil apa. Misalkan aja saya ambil 0, 1, 0. Ini adalah titik yang ada di sumbu Y. Ambil satu lagi. Misalkan 0, 5, 0. Pokoknya X dan Z-nya harus sama dengan 0, Y-nya sembarang. Terus kita mau buat bidang datar melalui sumbu Y dan titik berapa tadi? 1, 2, 3 ya? 3 ini. Berarti persamaan yang kita pakai itu adalah A X plus BY plus CZ sama dengan D kayak yang tadi lagi. Karena melalui 3 buah titik. Nah, karena saya sudah ambil di sumbu Y-nya itu berarti saya masukkan melalui berapa itu? 0, 1, 0. Apa yang kita dapatkan? Berarti X-nya substitusi 0. Z-nya substitusi 0. Berarti saya punya B itu sama dengan D. Terus melalui 0, 5, 0. Jadi saya punya 0 A kali 0 ditambah B kali 5 jadi 5B itu sama dengan D. Dan terakhir melalui
berapa? 1, 2, 3. Berarti saya masukkan A plus 2B plus 3C sama dengan D. Oke, dari sini. Ini sebut persamaan 1 ya. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Dan yang ini kita sebut persamaan 3. Maka dari persamaan 1 dan 2, apa yang kita dapatkan? Di situ B sama dengan D. Berarti, oh jangan dari ya, substitusi berarti. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Berarti saya punya, ini kan disubstitusi B-nya sama dengan D. Berarti saya punya 5D itu, 5D sama dengan D. Berarti kita dapatkan D-nya sama dengan 0 ya, betul ya? Nih, berarti ini kalau ke sana kan 4D sama dengan 0. Jadi D-nya sama dengan 0. D-nya sama dengan 0. D-nya sama dengan 0, maka kita peroleh B-nya kan sama dengan D dari persamaan 1. Berarti B juga sama dengan 0. Sudah. Substitusi nilai B dan D ke persamaan 3. Apa yang Anda dapatkan? Saya peroleh bahwa A ditambah 0 ditambah 3C itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain, saya punya A itu sama dengan min 3C. Terus terakhir substitusi nilai A, B, C, dan D ke persamaan bidang datar. Berarti kita punya AX plus BY plus YZ sama dengan D. Ini tadi A-nya dalam C. Jadi saya punya min 3CX ditambah B-nya karena 0 tambah CZ sama dengan 0. Kalau kita bagi dengan C, maka yang diperoleh adalah min 3X plus Z sama dengan 0. Nah, ini persamaan bidang data yang kita dapatkan. Begitu kurang lebihnya untuk persamaan garis, persamaan kurva, garis, dan juga persamaan bidang data. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Aman ya? Nanti untuk latihannya dicoba di rumah ya. Ada berapa soal itu? Ada 5 soal. Anda hari Kamis minggu depan itu kuis, jangan lupa itu. Materinya sampai dengan materi hari ini.